Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe atau like ya, terutama bagi yang belum subscribe. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang penyiapan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Kali ini kita bicarakan butir kinerja kekhususan SMK dan MAK, yaitu butir kinerja nomor 36 sampai 40. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, seperti biasa untuk menyiapkan dokumen dan bukti-bukti kinerja, kita harus menganalisis butir-butir kinerja itu dengan melakukan 3 langkah berikut. Langkah pertama, pahami butir kinerja dan aspeknya. Langkah kedua, dalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level. Dan langkah ketiga, baru tentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati butir kinerja nomor 36, yaitu lulusan tahun terakhir SMK atau MAK mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahliannya. Langkah pertama, kita coba memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah lulusan tahun terakhir SMK atau MAK mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensi keahlian. Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diberikan kepada asesi sebagai bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan keahliannya. Sertifikat keahlian itu biasanya diberikan oleh lembaga sertifikat profesi atau LSP, baik itu P1, P2 atau P3, atau diberikan oleh asosiasi profesi. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Lembaga sertifikasi profesi itu dibagi atas 3 kategori. Ada LSP 1, LSP P2, dan LSP P3. Yang dimaksud dengan lembaga sertifikasi profesi pihak 1 atau LSP P1 adalah LSP yang berada di SMK atau MAK dan menguji siswa sebelum lulus sesuai dengan skema sertifikasi kualifikasi atau KKNI level 2 atau program 3 tahun, dan skema sertifikasi kualifikasi KKNI level 3 atau program 4 tahun yang ditetapkan oleh BNSP. Sedangkan lembaga sertifikasi profesi pihak 2 atau LSP P2 adalah LSP yang dibentuk oleh industri atau organisasi untuk menyertifikasi mitranya atau pemasoknya. Sedangkan yang dimaksud dengan LSP P3 adalah LSP yang dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi secara kolektif untuk mengakses dan menyertifikasi kompetensi pekerja profesional di sektor industri masing-masing. Sedangkan bisa saja itu di sekolah dilakukan uji kompetensi keahlian, yaitu uji kompetensi yang diselenggarakan oleh SMK atau MAK
untuk mengukur kompetensi sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan organisasi profesi adalah organisasi profesi yang terdaftar secara resmi. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita terapkan langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja. Tentu caranya dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja tersebut. Butir kinerja nomor 36 ini menyatakan bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi pihak kedua atau pihak ketiga, atau memperoleh sertifikat kompetensi dari LSP P2 atau LSP P3. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikat profesi pihak pertama atau LSP P1 yang diselenggarakan oleh sekolah atau madrasah atau pihak lain. Untuk kompetensi keahlian yang belum ada skema sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, maka uji kompetensi keahlian diselenggarakan oleh industri mitra pasangan. Bedanya dengan level 4, siswa belum memperoleh sertifikat kompetensi dari LSP P2 atau LSP P3, hanya dari LSP P1 saja. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi yang diselenggarakan oleh sekolah atau madrasah yang telah mengikuti standar yang ditetapkan. Hanya sertifikat dari sekolah tapi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi sayangnya belum ada siswa yang memperoleh sertifikat kompetensi dari LSP profesi, baik itu P1, P2 atau P3. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika lulusan tahun terakhir memperoleh sertifikat kompetensi yang diselenggarakan hanya oleh sekolah atau madrasah dan belum mengikuti standar yang ditetapkan. Jadi belum distandarisasi penyelenggaraan pemberian sertifikat kompetensinya. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah yang saya hormati, untuk butir kinerja nomor 36 ini, dokumen yang dibutuhkan terutama adalah laporan daftar siswa tahun terakhir yang telah memperoleh sertifikat kompetensi dari LSP sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kedua, fotokopi sertifikat kompetensi itu. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke butir kinerja nomor 37 yang berbunyi lulusan SMK atau MAK bekerja atau berwirausaha. Bekerja di sini bisa dimaksudkan adalah bekerja di dunia usaha atau dunia industri. Bekerja di dunia usaha atau dunia industri bisa kita bedakan atas 4 kategori. Pertama, para siswa itu sudah dipesan oleh dunia usaha atau dunia industri sebelum siswa itu tamat atau lulus. Kedua, siswa sudah bekerja dalam rentang waktu 6 bulan setelah tamat. Ketiga, siswa atau lulusan sudah bekerja dalam rentang waktu 6-12 bulan setelah tamat. Keempat, lulusan sudah bekerja dalam rentang waktu lebih dari 12 bulan sebelum tamat. Begitu juga siswa atau lulusan yang sudah berwirausaha atau berusaha sendiri itu dapat juga kita kelompokkan. Pertama, sudah berwirausaha ketika dia masih berstatus pelajar atau sebelum tamat.
Kedua, sudah berwirausaha dalam rentang waktu 6 bulan setelah tamat. Ketiga, sudah berwirausaha dalam rentang waktu 6-12 bulan setelah tamat. Keempat, sudah berwirausaha dalam rentang waktu lebih dari 12 bulan setelah tamat. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian itu. Pada level kinerja dan capaian kinerja butir ke-37 ini, dapat diketahui bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika minimal 10% lulusan sudah dipesan oleh dunia kerja atau sudah berwirausaha sebelum lulus atau sebelum tamat. Jadi minimal 10%. Kedua, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika dalam rentang waktu 6 bulan setelah lulus lebih dari 50% lulusan sudah bekerja atau sudah berwirausaha. Ketiga, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika dalam waktu lebih dari 6-12 bulan setelah lulus lebih dari 75% lulusan sudah bekerja atau sudah berwirausaha. Keempat, sekolah atau madrasah akan peroleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah lulus kurang dari 50% lulusan yang sudah bekerja atau berwirausaha. Jadi masih banyak tamatannya yang istilahnya menganggur kalau begitu ya. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah ketiganya, menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Nah, untuk butir kinerja nomor 37 ini, dokumen yang diperlukan antara lain adalah laporan atau data lulusan yang bekerja dunia kerja dalam rentang waktu 3 tahun terakhir berdasarkan kompetensi keahliannya. Kedua, laporan atau data lulusan yang berwirausaha dalam rentang 3 tahun terakhir berdasarkan kompetensi keahlian. Tentu di sana diklasifikasikan kapan mulai bekerjanya sesuai dengan penjelasan sebelum ini. Ketiga, kalau ada tentu bukti permintaan lulusan sebelum tamat yang dipesan oleh dunia kerja atau dunia industri. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 38 yang berbunyi SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau technopark. Nah, yang dimaksud kita coba ke langkah pertama, yaitu memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau technopark. Yang dimaksud dengan unit produksi atau business center atau technopark adalah satu bagian atau unit yang ada di bawah organisasi atau pengelolaan sekolah. Jadi merupakan bagian dari sekolah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha atau bisnis baik di bidang jasa, produksi maupun bidang lainnya yang berfungsi sebagai laboratorium atau tempat berlatih dan praktik siswa dan juga sebagai sumber pendapatan alternatif bagi SMK atau MAK. Sebuah unit produksi itu harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain: 1. Memiliki ruangan, memiliki sarana dan prasarana. Kedua, dikelola untuk kegiatan praktik dengan ketentuan A. Memberdayakan warga SMK atau MAK. B. Produk yang dihasilkan itu layak jual. Ketiga, bermanfaat
dalam peningkatan mutu dan hasil pembelajaran siswa. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita pindah ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level dengan mencari kata kunci yang membedakan capaian kinerja tersebut. Pada level dan capaian kinerja butir 38 ini dapat kita pahami bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknopark dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi SMK atau MAK dan diselenggarakan secara berkesinambungan. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknopark sudah dikelola dengan baik tetapi belum bermanfaat secara nyata bagi SMK atau MAK-nya serta belum diselenggarakan secara berkesinambungan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika SMK atau MAK menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknopark tetapi belum dikelola dengan baik. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK tersebut belum menyelenggarakan unit produksi atau business center atau teknoparknya. Sedangkan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan untuk butir kinerja nomor 38 ini tentu adalah pertama, dokumen pendirian bisa berupa SK dari kepala daerah atau kepala dinas pendidikan. Kedua, SK pengurus. Ketiga, struktur pengurus dan uraian tugas daftar inventaris. Berikutnya, rencana strategis dan rencana bisnis anggaran dan program kerja. Berikutnya, SOP atau SPM dari pelayanan bisnis centernya. Ketujuh, administrasi persuratan, dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan produksi dan pemasaran, laporan keuangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rapor mutu dari sekolah tersebut, karena rapor mutu SMK juga akan memperlihatkan kemajuan dari bisnis centernya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 39, yaitu siswa melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Kinerja yang akan dinilai adalah siswa melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Praktik kerja lapangan adalah pembelajaran bagi siswa SMK atau MAK yang dilaksanakan di dunia kerja atau dunia industri untuk mengenal dan mengetahui dunia kerja, memberikan pengalaman nyata tentang lingkungan kerja, etos dan budaya kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi serta pencapaian tingkat keahlian tertentu. PKL itu harus memenuhi beberapa syarat, antara lain 1. Diawali dengan pemetaan dunia kerja dan kaitannya dengan kompetensi keahlian. Kedua, ada MOU antara SMK atau MAK dengan DUDI tersebut. Ketiga, tempat dan materi PKL harus sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari siswa. Keempat, pelaksanaan PKL sesuai dengan jadwal, dan yang sangat penting adalah PKL itu bermanfaat untuk perbaikan proses belajar mengajar. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita melangkah ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap capaian kinerja tersebut. Butir kinerja nomor 39 ini menyatakan bahwa 1.
sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika siswa melaksanakan PKL dalam waktu 1 semester sesuai kompetensi keahlian yang dipelajari dan memberikan manfaat bagi perbaikan proses pembelajaran di SMK atau MAK tersebut. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika siswa melaksanakan PKL dalam waktu 1 semester sesuai kompetensi keahlian yang dipelajari, tetapi belum memberikan manfaat bagi perbaikan PBM di sekolah tersebut. Ketiga, sekolah atau madrasah akan berada pada level 2 atau memperoleh nilai 2 jika siswa melaksanakan PKL sesuai kompetensi keahlian yang dipelajari, namun waktu PKL-nya kurang dari 1 semester. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika siswa melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke langkah ketiga, menentukan dokumen dan bukti kinerja yang diperlukan. Untuk butir kinerja nomor 39 ini, dokumen yang diperlukan antara lain: 1. MOU antara SMK atau MAK dengan DUDI atau Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kedua, administrasi persuratan PKL-nya, tentu ada surat menyuratnya. Ketiga, data penempatan siswa di DUDI. Keempat, dokumen monitoring PKL-nya. Kelima, jurnal PKL itu sendiri. Dan yang paling penting adalah pemetaan KD sebelum PKL dilakukan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja nomor 40, yaitu guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Nah, seperti biasa, kita mulai langkah pertama, memahami butir kinerja dan aspeknya. Kinerja yang akan dinilai adalah guru melaksanakan kegiatan pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Nah, yang dimaksud dengan pelatihan asesor kompetensi adalah serangkaian kegiatan yang diikuti oleh guru SMK atau MAK untuk memiliki lisensi atau sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, sehingga berwenang melakukan asesmen terhadap para asesi, terutama pada siswanya, peserta ingin disertifikasi kompetensinya. Kedua, yang dimaksud dengan magang adalah suatu proses kegiatan yang dijalani oleh guru SMK atau MAK untuk memahami ruang lingkup pekerjaan, cara kerja hingga sistem kerja dengan cara melakukan praktek kerja secara langsung di dalam bidang kerja yang terkait, sehingga guru tersebut 1. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang lebih faktual berkaitan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kedua, mempunyai gambaran real bagaimana prosedur kerja di dunia kerja atau di dunia industri. Ketiga, mempunyai gambaran bagaimana tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk masuk ke dunia kerja atau dunia industri. Keempat, dapat merancang proses pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kelima, dapat mempersiapkan siswa untuk bekerja dengan prosedur kerja seperti layaknya seorang karyawan menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya. Keenam, dapat mengatasi siswa yang mendapati masalah dalam mengerjakan pekerjaan praktik. Dan ketujuh, menguasai pembelajaran dengan mode pembelajaran teaching factory. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke langkah kedua, mendalami perbedaan capaian kinerja pada setiap level kinerja dengan mencari kata kunci yang membedakan setiap level tersebut. Nah, pada level kinerja dan capaian kinerja butir 40 ini,
dapat dipahami bahwa 1. Sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika guru SMK atau MAK menerapkan hasil pelatihan asesor kompetensi atau hasil magang di dunia kerja dalam proses belajar yang diampu di kelas maupun di ruang praktik sesuai dengan iklim dan dunia kerja yang produktif. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika guru SMK atau MAK itu menerapkan hasil pelatihan asesor kompetensi atau hasil magang dunia kerja dalam proses belajar yang diampu di kelas maupun di ruang praktik, tetapi penerapannya belum sesuai dengan iklim di dunia kerja yang produktif. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika guru SMK atau MAK mengikuti pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja, namun hasil pelatihan asesor itu atau hasil magang itu belum diterapkan dalam proses pembelajaran, baik di kelas ataupun di tempat praktiknya. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika belum ada guru yang mengikuti pelatihan asesor kompetensi atau magang di dunia kerja. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, untuk butir kinerja nomor 40 ini, dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang dibutuhkan antara lain: 1. Sertifikat asesor metodologi. Kedua, sertifikat kompetensi teknis sesuai kompetensi keahlian. Ketiga, sertifikat magang. Keempat, tata tertib pembelajaran praktik. Kelima, perangkat pembelajaran praktik. Keenam, lembar penilaian praktik. Dan ketujuh, SOP penggunaan peralatan praktik sesuai standar dunia kerja. Tentu akan terlihat pengaruhnya pengaruh dari hasil magang atau hasil pelatihan asesor tersebut. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah 3 langkah untuk menganalisis butir-butir kerja dalam rangka penyiapan dokumen dan bukti-bukti kinerja. Saya ingin mengingatkan kembali agar setiap dokumen dan bukti-bukti kinerja yang sudah ada itu disimpan. Pertama, dalam bentuk soft copy dengan format PDF yang disimpan dalam satu folder untuk setiap butir kinerja. Jadi yang kita bicarakan tadi akan disimpan dalam folder 36 sampai folder 40. Tiap folder bisa berisi beberapa file. Kedua, disimpan dalam bentuk hard copy atau print out. Hard copy atau print out itu disimpan dalam satu map untuk setiap butir kinerja. Akan ada map ke-36 sampai map ke-40. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Apalagi Bapak dan Ibu yang bertugas di SMK atau MAK, karena Bapak dan Ibu sangat berperan menyiapkan tenaga kerja untuk bangsa dan negara kita ini. Sekali lagi saya ucapkan tonton terus IJ Nauman Channel, dan saya ingatkan bahwa terdapat beberapa video saya yang membicarakan akreditasi sekolah dan madrasah. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dicari pada IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.